Inzaghi di bawah tekanan tinggi. Zanetti, saya sudah turun tangan. Rencana hengkang Jose Mourinho jadi kabar baik untuk Antonio Conte. Hasil Liga Champions, Napoli 1 AC Milan 1. Rossoneri ke semifinal lagi setelah 16 tahun. Inzaghi di bawah tekanan tinggi. Zanetti, saya sudah turun tangan. Inter Milan menghadapi rentetan hasil buruk dalam beberapa laga terakhir di Liga Italia. Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti mengaku sudah turun tangan untuk mengatasi kekacauan timnya. Inter Milan mengalami hasil buruk setelah 5 laga tanpa kemenangan di Liga Italia. Puncak kekecewaan para fans Inter terjadi setelah tim mereka kalah 1-0 dari Monza di Giuseppe Meazza pada Minggu 16 April 2023. Dalam 5 laga terakhir, Inter Milan bahkan hanya sanggup mengoleksi 1 poin saja. Akibat rentetan hasil buruk tersebut, Inter harus terlempar hingga posisi 5 klasemen sementara Liga Italia. Sebagai legenda sekaligus pejabat penting di Inter Milan, Zanetti tentu tidak bisa tinggal diam. Mantan pemain timnas Argentina tersebut sudah berkomunikasi dengan Simone Inzaghi agar Inter bisa meningkatkan permainan mereka. Saat ini Inzaghi tidak hanya mendapatkan kritik pedas dari para fans saja. Jajaran Inter Milan melalui Javier Zanetti sudah memberikan sikap tentang hasil buruk Inter dalam beberapa laga terakhir. Zanetti bahkan langsung berbicara dengan Inzaghi sehari setelah kekalahan memalukan dari Monza. Bagi Zanetti, pembicaraan tersebut sangat penting untuk memastikan Inter tidak terjebak dalam periode buruk lebih lama lagi. Rencana hengkang Jose Mourinho jadi kabar baik untuk Antonio Conte. Jose Mourinho belum pasti akan bertahan di AS Roma untuk musim 2023-2024. Ada kemungkinan dirinya hengkang di musim panas 2023 mendatang. Belum jelas, memang Mourinho akan berlabuh kemana. Sejauh ini ia dirumorkan tertarik menangani Paris Saint-Germain yang juga dikabarkan akan mencari manajer baru. Nah, rencana Mourinho mencari klub baru sudah dipastikan oleh Roma. Menurut laporan Calcio Mercato, Diallo Rossi sudah punya kandidat. Kandidat yang dimaksud adalah Antonio Conte. Setelah dipecat dari Tottenham, sang manajer bisa saja segera mendapatkan pekerjaan baru di Roma. Rencana Roma untuk merekrut Conte akan sangat bergantung dari keputusan Mourinho. Jika sang manajer betulan cabut, Roma akan bergerak. Akan tetapi jika akhirnya tetap bertahan, Roma tidak ada urgensi untuk mencari manajer baru. Kontrak Mourinho pun masih ada hingga 2024 mendatang. Selain itu, Roma tidak ada masalah dengan prestasi selama diasuh oleh Mourinho. Di samping gelar UEFA Europa Conference Liga yang sudah diberikan musim 2021-2022, Roma saat ini tengah bersaing di papan atas Liga Italia. Hasil Liga Champions, Napoli 1 AC Milan 1. Rossoneri ke semifinal lagi setelah 16 tahun. AC Milan akhirnya melenggang ke semifinal Liga Champions setelah 16 tahun lamanya usai bermain seri 1-1 melawan Napoli pada leg kedua perempat final. AC Milan sementara unggul agregat 1-0 atas Napoli berkat kemenangan pada pertemuan pertama di babak 8 besar Liga Champions. Napoli membutuhkan kemenangan 2 gol atas AC Milan jika ingin lolos ke semifinal Liga Champions musim ini. Duel sesama tim Liga Italia tersebut akhirnya berakhir seri 1-1 pada leg kedua perempat final kali ini. Namun AC Milan yang maju ke babak 4 besar dengan keunggulan agregat 2-1 atas Napoli dan ini menjadi semifinal pertama setelah 16 tahun di Liga Champions. Hasil ini juga menempatkan AC Milan ke semifinal dengan menantang pemenang antara Inter Milan dan Benfica. Dilansir dari laman resmi UEFA, Rossoneri sejatinya hanya memegang penguasaan bola sebesar 38%.
Gebrakan Newcastle, 3 pemain timnas Inggris mau diangkut bersamaan. Newcastle siap melakukan gebrakan di bursa transfer musim panas 2023. 3 pemain timnas Inggris ingin didatangkan bebarengan semenjak diakuisisi oleh investor asal Timur Tengah. Newcastle diprediksi akan membangun kembali kejayaannya di masa lampau. Pemain-pemain ternama mulai diboyong ke St James Park untuk memperkuat tim. Semua dimulai sejak pertengahan musim 2021-2022 ketika Kieran Trippier dan Bruno Guimaraes bergabung. Lalu di awal musim 2022-2023 lalu, giliran Alexander Isak dan Sven Botman yang bergabung. Laporan Telegraph mengungkapkan Newcastle masih mau mendatangkan pemain-pemain besar untuk menyambut musim 2023-2024. Kabarnya, 3 pemain timnas Inggris, James Maddison, Ivan Toney, dan Declan Rice akan didatangkan. Kendati demikian, laporan yang sama menyebutkan Newcastle berhati-hati bergerak di musim panas 2023 nanti. Mereka tidak ingin melanggar regulasi financial fair play. Oleh karena itu, Newcastle berencana mendepak sejumlah pemain terlebih dahulu sebelum tancap gas mendatangkan pemain-pemain tersebut. Permintaan Stefano Pioli untuk AC Milan, pertahankan Brahim Diaz. Ada satu tugas khusus yang harus dituntaskan AC Milan di bursa transfer musim panas 2023. Tugas tersebut adalah mempertahankan Brahim Diaz sesuai permintaan dari manajer Stefano Pioli. Diaz sudah menjadi pemain Milan sejak awal musim 2020 dan 2021. Namun statusnya hingga sekarang masih merupakan pemain pinjaman dari Real Madrid. Masa peminjamannya akan segera habis di akhir musim 2022-2023. Madrid diketahui ingin menyertakan nama Diaz di dalam skuad musim depan. Namun, Pioli tidak rela melepas pemain berusia 23 tahun tersebut. Dari lubuk hatinya, ia berharap Diaz bisa bertahan lebih lama di Milan. Mempertahankan Diaz tidak akan mudah bagi Milan. Rintangannya tidak hanya dari Madrid, tetapi juga dari Arsenal. Tim Inggris itu bahkan sudah mulai menanyakan harga ke perwakilan pemain. Sedangkan Milan masih dilema antara harus mempermanenkannya atau meminjamnya kembali. Berpeluang samai torehan Manchester United. Ilkay Gundogan minta Manchester City kerahkan segala kemampuan untuk mewujudkannya. Ilkay Gundogan berjanji Manchester City akan berjuang sampai akhir saat mereka berusaha menyamai prestasi treble Manchester United pada tahun 1998-1999. Gundogan sedang menjalani musim ketujuhnya di Manchester City dan mengejar misi meraih gelar Premier League, Piala FA, dan mahkota Liga Champions untuk kali pertama. Bahkan pemain legendaris setan merah yakni Gary Neville menggambarkan The Citizens sebagai tim yang hampir menyamai torehan yang pernah dilakukan oleh Manchester United 24 tahun yang lalu. Pekan ini, tim asuhan Pep Guardiola akan berlaga di Liga Champions dan Piala FA dengan keunggulan 3-0 untuk dibawa ke leg kedua di babak perempat final di kandang Bayern Munchen. Sedangkan pada hari Sabtu, mereka akan berjibaku di babak semifinal Piala FA dan bersua Sheffield United di Wembley. Real Madrid dan Manchester City siap ganggu negosiasi kontrak baru Alphonso Davies. Bayern Munich harus waspada dengan negosiasi kontrak baru Alphonso Davies. Proses negosiasinya bakal diganggu dengan kehadiran Real Madrid dan Manchester City yang tertarik dengan sang pemain. Davies telah 4,5 tahun menjalani karirnya di Munchen. Pemain berposisi bek kiri ini didatangkan dari Vancouver pada Januari 2019 lalu. Namanya dengan cepat melejit sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia. Keunggulan Davies adalah kecepatannya seperti seorang sprinter profesional. Paham dengan berlian yang mereka miliki, Munchen memberi kontrak berdurasi panjang pada 2020 lalu. Saat ini, kontrak Davies baru akan berakhir pada 2025. Sementara itu, laporan yang sama menjelaskan bahwa Davies kini masuk ke radar Madrid dan Manchester City. Kedua tim tengah memantau situasi sang pemain.
antara Manchester City atau Real Madrid siap bergerak di musim panas 2023 mendatang jika negosiasi kontrak baru Davies terkendala. Lionel Messi berikan trofi pemain terbaik La Liga 2020-2021 pada Leandro Paredes. Kualitas yang dimiliki mega bintang sepak bola Lionel Messi tentu sudah tak bisa diragukan lagi. Dia menjadi sosok yang selalu diandalkan baik itu di level klub maupun tim nasional. Sejumlah trofi pun sudah dia menangkan. Sebut saja 10 gelar La Liga, 4 Liga Champions, dan Ligue 1. Sementara bersama timnas, dia berhasil mempersembahkan Copa America dan terakhir Piala Dunia. Tak jarang, Messi juga memenangkan beberapa penghargaan individual, termasuk diantaranya pemain terbaik. Namun kini sebuah cerita menarik disampaikan Leandro Paredes. Bintang Paris Saint-Germain yang tengah dipinjamkan ke Juventus itu mengungkapkan bahwa Messi memberikan trofi pemain terbaik La Liga musim 2020-2021 kepada dirinya. Lionel Messi datang ke Paris. Saya kemudian bertanya apakah dia akan memberikan trofi pemain terbaik La Liga pada saya. Dia kemudian langsung memberikannya, unggah Paredes seperti dilaporkan 90 menit.